Halo anak-anak semua, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini, pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami mengetahui serta memahami kelebihan dan keterbatasan dalam diri kami, sehingga kami dapat mengembangkan diri kami di kemudian hari demi kemuliaan nama-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, hari ini kita akan mempelajari tentang kemampuan dan keterbatasanku. Setelah mempelajari kemampuan dan keterbatasan ini, diharapkan anak-anakku mampu menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Mampu menerima diri sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Mampu menuliskan doa syukur kepada Tuhan atas keunikan dirinya. Dan mampu menjelaskan pesan kitab suci Roma 12 ayat 1-8 mengenai rupa-rupa karunia. Kemampuan adalah kecakapan setiap individu untuk menyelesaikan pekerjaannya atau menguasai. Keterbatasan adalah kekurangan yang ada dalam diri seseorang. Setiap orang dipanggil Allah untuk berbuat kebaikan bagi sesama dan lingkungan sekitarnya. Allah juga menganugerahi setiap orang berbagai kemampuan berupa keterampilan atau bakat, sifat-sifat yang khas atau kebiasaan. Namun demikian, seseorang juga terbatas. Keterbatasan bukanlah hambatan. Dengan keterbatasannya, seseorang dipanggil untuk berelasi dan bekerja sama untuk saling melengkapi. Nah, anak-anak sekalian, coba kamu perhatikan kolom yang ada di sini. Berilah tanda centang list mengenai kemampuan dan keterbatasanmu pada kolom tersebut. Berapa jumlah kemampuan yang kamu tandai? Apa kemampuan yang paling kamu sukai? Mengapa kamu sangat menyukai? Bagaimana cara kamu mengembangkan kemampuanmu itu? Nah, coba dituliskan di bukunya, dijawab dulu pertanyaan itu. Kita dianugerahi kemampuan-kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani dan ada kemampuan yang bersifat rohani. Kemampuan yang bersifat jasmani artinya kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita, misalnya kemampuan untuk menari, kemampuan untuk berolahraga sepak bola, bulu tangkis, dan sebagainya. Semua kemampuan itu kita miliki secara unik. Cara kita menari adalah unik. Cara kita bermain sepak bola pun berbeda dari yang lain. Kemampuan yang bersifat rohani, misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, kemampuan untuk berdoa dan merenung, semua kemampuan itu pun kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya di bidang bahasa. Ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja, orang lain mungkin mempunyai kehendak agak lemah dan cepat marah. Ada orang yang dapat berdoa dengan kusuk, sedangkan orang lain tidak dapat melakukan doa dengan mudah. Sekarang mari kita baca kitab suci Roma 12 ayat 1-8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak,
adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, anak-anakku terkasih, dengan membaca kitab suci tadi, tuliskanlah karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan karunia-karunia itu? Apakah kamu dapat menerima dirimu sendiri atau ingin menjadi seperti orang lain? Kita mempunyai karunia kemampuan yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang berpendapat, ada yang mendapat karunia untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, dan karunia lainnya. Karunia-karunia berupa kemampuan-kemampuan itu hendaklah kita kembangkan dan kita gunakan dengan sebaik mungkin, sesuai kehendak Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita manusia. Tuhan mencintai kita bukan secara umum, secara massal, tetapi Tuhan mencintai kita secara khusus. Tuhan mencintai kita secara pribadi. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan kita secara khusus pula. Tuhan membuat diri kita masing-masing secara unik, istimewa, atau tidak ada duanya. Tuhan tidak menciptakan manusia secara diam saja, seperti boneka-boneka yang sama bentuk dan warnanya, karena dibuat dalam pabrik yang sama. Sekiranya Tuhan menciptakan kita dengan bentuk dan rupa yang sama, alangkah membosankan rupa manusia. Nah, anak-anak aku terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita harus menerima sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dan kita harus mengembangkan kemampuan yang kita miliki, agar berguna bagi diri kita dan orang lain. Sementara keterbatasan yang kita miliki dapat kita kikis dengan mengembangkan kemampuan kita. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama pembelajaran kami hari ini, sehingga kami semakin mengetahui kemampuan dan keterbatasan kami. Bantulah kami agar kami dapat memanfaatkan kemampuan kami untuk kebaikan semua orang dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.